Selamat datang di podcast Mas Win. Kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan proses inovasi dalam organisasi. Podcast ini terselenggara dengan dukungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di tahun 2022. Mari kita mulai. Pengalaman profesional menjadi salah satu sumber informasi yang penting dalam menerapkan inovasi perubahan di suatu organisasi. Ketika krisis ekonomi melanda tahun 1989-1999, maka berbagai industri terpuruk, termasuk industri reksadana. Pada saat itu, tantangan baru ketika krisis moneter 98, yang lebih dikenal dengan nama tersebut, adalah bagaimana membangun kepercayaan konsumen untuk membeli reksadana atau berinvestasi di reksadana lagi. Mereka telah mengalami banyak kerugian, modalnya habis ketika berinvestasi di reksadana sebelum krisis moneter terjadi. Nah, langkah proses inovasi dalam organisasi yang perlu dilakukan adalah pertama, perumusan tantangan tersebut. Langkah pertama ini adalah memahami berbagai variabel yang membentuk tantangan organisasi sehingga akhirnya menjadi tujuan organisasi yang harus dicapai, yaitu mencari solusi atas tantangan tersebut. Kemudian yang kedua, kita adalah mengumpulkan tim yang beragam. Perusahaan yang berpegang pada cara lama dan fokus pada judul jalur itu sudah tidak bisa lagi berkompetisi pada masa sekarang. Jadi, mereka perlu melakukan istilahnya ledakan cepat dari kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat akibat adanya perubahan dalam perekonomian di mana mereka berusaha. Kemudian yang ketiga adalah siapkan materi dan informasi yang valid. Jadi benar-benar saturated information dikumpulkan sampai akhirnya kita menemukan fakta-fakta dan kemudian membagikannya kepada para anggota inovasi agar bisa memikirkan solusi yang terbaik bagi perusahaan yang sedang mengalami krisis. Tentu saja ada perjanjian menyimpan informasi atau kerahasiaan informasi yang ditandatangani oleh para anggota tim inovasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah menjalankan kolaborasi baik secara virtual maupun non-virtual melalui email atau telepon, conference call, untuk kemudian berusaha mencairkan dinding-dinding di antara para anggota tim inovasi. Sebab dinding-dinding ini akan menimbulkan distorsi pada informasi yang seharusnya tercapai dalam rangka mencari solusi atas tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini. Berikutnya adalah mengevaluasi usulan-usulan dan menghargai usaha-usaha para anggota yang dalam bentuk penghargaan khusus maupun penghargaan umum, karena berbagai usulan tersebut akhirnya mengerucut pada solusi yang menjadi tujuan organisasi mengatasi tantangannya. Jadi dalam hal ini secara terbuka kita akan mewawancarai berbagai para ahli untuk mendapatkan respons kepada usulan-usulan inovasi yang akan diterapkan, apakah mereka itu valid atau tidak. Kemudian setelah inovasi itu dihasilkan dan disepakati bersama bahwa itu akan merupakan tujuan dari organisasi mengatasi masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut, maka kemudian dilakukan diseminasi atau distribusi. Hal ini kalau pada perusahaan kecil mudah dilakukan, tapi pada perusahaan yang besar memerlukan proses waktu bahkan bisa sampai berbulan-bulan untuk membuat seluruh anggota organisasinya paham akan perubahan perilaku yang menyebabkan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam mengatasi masalah atau tantangan yang terjadi di depan perusahaan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, kita akan berbagi pengalaman implementasi inovasi dalam organisasi. Setelah krisis moneter terjadi, industri reksadana itu terpuruk hingga sampai ada yang bernilai negatif. Berbagai koordinasi dan rapat pembahasan akhirnya
disepakati bahwa nilai aktiva bersih minimal mendekati Rp0. Bayangkan kerugian para investor yang mulai dari nilai 100, kini hanya mendapatkan nilai 20 atau 10, bahkan kadang-kadang hanya 5. Hal ini memberikan tantangan baru bagi pengelola reksadana karena jumlah dana yang dikelola menurun jauh, jumlah investor yang membeli reksadananya juga menurun jauh. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan diskusi kelompok dengan para pengampu kepentingan, kemudian merumuskan indikator-indikator penting dalam kelangsungan usaha organisasi, dan kemudian juga dalam hal ini mencari akar masalahnya. Indikator penting adalah pertama, jumlah dana dikelola harus meningkat. Kedua, jumlah investor juga harus meningkat. Ketiga, memitigasi risiko kerugian reksadana juga harus jelas. Dan memberikan perlindungan asuransi karena kemarin ketika mereka rugi, seperti mengalami kecelakaan, tetapi tidak diasuransikan. Kemudian menjelaskan kepada masyarakat reksadana versi baru tersebut. Nah, hal ini sepertinya mudah dilakukan, tapi pada saat itu tidak ada yang tahu solusinya. Yang mereka tahu adalah menjual reksadana seperti biasa, tidak menggabungkan dengan produk-produk lain, sehingga perlu inovasi dalam organisasi dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Merumuskan tujuan organisasi berdasarkan tantangan-tantangan tersebut ternyata memberikan arahan yang baik untuk solusi kegiatan harian dari para anggotanya. Jadi, tantangan, masalah, dan kendala yang dihadapi saat ini adalah kembali lagi, dana dikelola rendah, pasar modal sedang terpuruk, jumlah investor relatif sedikit, dan banyak yang lebih suka pendapatan pasti seperti di perbankan. Sedangkan manajer investasi itu tidak boleh menjamin hasil investasinya. Dia hanya bisa menjamin dijalankan dengan secara profesional, mengikuti ritme pasar modal. Nah, ketika ini, jelas tujuan organisasi adalah meningkatkan dana yang dikelola dan memitigasi resiko, sehingga akar masalahnya adalah bahwa investasi di reksadana itu walaupun berisiko, tapi tetap memberikan keuntungan yang menarik, sehingga mampu membayar biaya operasional perusahaan. Hal ini merupakan tujuan dari perusahaan manajer investasi pada saat itu, dan juga tidak banyak investor yang percaya setelah mengalami kerugian yang besar sekali di reksadananya, dan bagaimana mereka ingin dijamin dalam tanda kutip supaya tidak rugi. Karena ingat, manajer investasi dilarang menjamin hasil investasi. Nah, berikutnya pada saat ini organisasi mulai mengumpulkan sumber daya, tim yang khusus untuk merumuskan inovasi tersebut, sehingga mereka akhirnya mulai menyusun, pertama, kriteria anggota tim inovasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Tim inovasi internal ini kemudian akan berkolaborasi dengan para pakar dari luar organisasi. Wawancara, pengumpulan data, pengumpulan informasi, dan juga nanti rumors yang terjadi sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi sumber daya organisasinya. Berbagai latar belakang anggota dalam tim inovasi tersebut biasanya terdiri dari ahli hukum yang mengerti manajer investasi, asuransi, akuntan, manajemen pemasaran, kemudian manajemen keuangan, manajemen operasional, pakar dalam bidang reksadana, dan juga aparat pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan pasca krisis moneter tersebut. Nah, untuk mendapatkan pemikiran mereka dilakukan yang kita kenal dengan diskusi kelompok dalam berbagai bidang, dan kemudian kita mulai menyusun metode kualitatifnya menggunakan saturation method atau mengumpulkan informasi yang sedemikian rupa sehingga penambahan informasi baru tidak memberikan informasi yang baru kepada kita. Jadi penambahan data yang masuk, tidak ada informasi yang baru kecuali yang telah kita dapat. Sehingga informasi menjadi fakta yang valid dan handal untuk kita gunakan
dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita siapkan materi bagi peserta. Materi ini berisi informasi dan data terkait dengan penggambaran tantangan di mana organisasi wajib melakukan assessment atau pemeriksaan diri atau retrospeksi kenapa kini reksadananya tidak laku terjual. Kemudian dilakukan validasi kehandalan informasi dan keakuratannya juga diperiksa. Dari data tersebut secara intensif, kemudian melalui berbagai wawancara, pengumpulan data, penelitian kualitatif, dan penelitian dalam hal ini referensi akademis dan referensi kebijakan pemerintah, itu dikumpulkan menjadi satu sehingga akhirnya menjadi satu gambaran utuh apa sebenarnya yang dihadapi oleh organisasi, masalah apa yang sebenarnya harus diatasi, dan kemudian juga mengkonversinya menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Tentu saja perjanjian non-disclosure agreement atau tidak membuka informasi data yang sedemikian komprehensif itu perlu dilakukan kepada seluruh tim maupun pakar-pakar yang terlibat, karena untuk mencegah alokasi sumber daya yang telah dilakukan dalam proses inovasi tersebut terbuang percuma karena hasilnya diambil oleh kompetitor lain. Jadi pada saat itu juga, walaupun masih saling ketemu sesama fund manager atau manajer investasi, tapi ada juga beberapa rahasia-rahasia yang tidak disampaikan. Setelah itu, kemudian dikumpulkan berbagai data dan informasi dan mencari akar permasalahan. Ternyata ditemukan bahwa investor itu tidak mau rugi di reksadana. Betul juga. Siapa yang mau rugi kalau melakukan investasi? Apalagi itu adalah uang tabungannya. Yang kedua, investor mau untung besar. Sudah pasti juga siapa yang mau untung hanya sedikit. Kalau untung besar, kemudian bisa dinikmati lebih banyak lagi dan konsumsinya bisa lebih banyak lagi. Tapi juga investor tidak mampu mengelola portofolio investasi pasar modal karena membutuhkan sumber daya yang besar. Ini juga benar. Jadi kita lihat bahwa peran fund manager atau manajer investasi adalah memiliki sumber daya yang besar dari kumpulan dana investor untuk dialokasikan kepada riset produk-produk pasar modal yang potensial menguntungkan. Kemudian, peran manajer investasi masih penting karena mampu sebagai wadah investasi dalam skala besar yang tidak mampu dilakukan oleh investor individual maupun investor institusi. Bayangkan beberapa institusi dengan dana triliunan rupiah kemudian membeli salah satu produk di pasar modal, tentu saja harganya akan bisa meningkat pesat. Kemudian kita juga melakukan kegiatan kolaborasi untuk ice breaking, mencairkan suasana di antara anggota tim inovasi dan juga antara anggota tim inovasi internal dengan yang eksternal. Karena jika ice breaking ini sudah bisa dilakukan dan berhasil, maka informasi akan lancar sekali berjalan. Ngobrol bisa cuman, lo gue gimana nih, gini, gitu. Tidak ada jaga jarak lagi. Dari sini sebabnya perlu karena anggota tim inovasi ini terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan kemudian juga bahwa pertemuan-pertemuannya juga memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sering dilakukan pada acara makan siang, makan malam, acara bebas setelah jam kantor, kemudian presentasi pakar secara informal, itu dilakukan untuk mencapai kecairan informasi yang tanpa dinding atau tanpa batas. Dari sini kita akan bisa menggali dan mengerucutkan akar masalahnya tadi yang sebelumnya sudah disampaikan. Setelah hubungan itu cair, para anggota tim inovasi, internal dan eksternal, akan mulai mencari sebab akibat terpuruknya industri reksadana dan merumuskan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang
Dan dengan berbagai kolaborasi virtual tersebut yang dilakukan secara intensif, maka para keyakinan pada pengambil keputusan itu mulai bisa menentukan jumlah alokasi sumber daya dari organisasinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi, yaitu tujuannya mengatasi masalah yang dihadapi organisasi. Nah, setelah ini hal yang paling penting yang perlu kita lakukan, setelah ini, hal yang paling penting dilakukan adalah evaluasi dan menghargai usaha para anggota. Berbagai kegiatan, pertemuan, pesta, penghormatan dilakukan untuk seluruh anggota, di mana dalam acara tersebut diberikan penghargaan kepada anggota yang berkontribusi baik signifikan maupun tidak signifikan, karena proses kontribusi tersebutlah yang menyebabkan organisasi menemukan akar permasalahannya. Jadi kalau hanya kontribusi yang signifikan saja, belum tentu solusinya akan ketemu. Ketika proses evaluasi atas berbagai pemikiran inovasi tersebut dilakukan, maka tingkat kebutuhan sumber daya dan keterbatasan organisasi mulai terasa. Sehingga perlu dilakukan langkah prioritas utama yang dilakukan terlebih dahulu. Pada saat itu juga mungkin modal perusahaan sudah termakan karena krisis moneter, dan kemudian kita harus menentukan langkah prioritas utama, mengetatkan struktur biaya agar lebih ramping dan lebih efisien, dan kemudian mulai memperhatikan langkah-langkah prioritas mana yang pertama kali dilakukan, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Setelah inovasi itu dihasilkan, selanjutnya adalah deployment atau melakukan distribusi atau melakukan diseminasi atas inovasi tersebut kepada seluruh staf anggota dari organisasi. Masalah apa yang dihadapi ketika hasil inovasi mulai diimplementasikan di organisasi adalah munculnya berbagai pendapat, baik yang pro dan kontra, di mana ketika itu terjadi dalam organisasi jangan terlalu dipikirin, karena kita sudah mengetahui akar masalahnya, kenapa perusahaan manajer investasi ini belum mampu menjual reksadana yang sedemikian banyak setelah krisis moneter terjadi. Setelah itu kita melakukan solusi bagaimana mengatasi investor reksadana ini tidak mau rugi. Jadi mitigasi resiko. Salah satu produk solusi yang dilakukan pada saat itu adalah melakukan kerjasama perusahaan manajer investasi dengan perusahaan asuransi untuk membentuk satu produk gabungan asuransi jiwa dan reksadana. Jadi memberikan proteksi minimal nilai pokok investasi dari investor reksadana. Misalnya, investor reksadana itu menginvestasikan 5 juta rupiah sebagai alokasi investasi pada reksadana. Jadi dia membeli reksadana senilai 5 juta rupiah. Di dalam paket tersebut terdapat biaya-biaya pengelolaan, di mana pada saat itu juga investor menandatangani asuransi jiwa senilai 5 juta rupiah. Sehingga jika ketika harga saham naik atau turun, tetap sebagian digunakan untuk membayar premi asuransi jiwa, uang pertanggungan 5 juta rupiah. Ketika nanti investornya meninggal, maka minimal dia meninggalkan 5 juta rupiah pada keluarganya, ditambah dengan nilai aktiva bersih reksadananya. Penemuan inovasi ini sangat menarik pada saat itu dan kemudian mulai dipasarkan, sehingga akhirnya mampu meningkatkan penjualan reksadana. Bahkan kemudian ditiru oleh beberapa manajer investasi lainnya. Mereka bekerja sama dengan perusahaan asuransi dengan berbagai skema-skema yang makin kompleks, dan akhirnya industri reksadana berkembang kembali. Jadi, apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama, bahwa inovasi dalam organisasi itu sangat penting, dan sebaiknya pimpinan selalu mengalokasikan 20-30% waktunya untuk memikirkan inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan dalam organisasinya. Yang kedua adalah pengampu kepentingan yang terpenting itu adalah konsumen pengguna jasa organisasi.
Jika konsumen ini kemudian senang dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya dan dibuatkan skema-skema yang menyebabkan mitigasi risikonya terukur lebih baik, maka hasilnya juga akan baik buat organisasi. Demikian, salam inovasi buat organisasi dan silakan mencoba pada diri sendiri. Sampai jumpa lagi pada podcast Mas Win. Persaingan berat, terutama melawan era-era milenial dari negara asing yang terutama bukan cuma lebih maju tetapi lebih mempunyai pandangan ke depan yang lebih ngotot dari kita. Kalau kita ini sudah lebih banyak ke arah ibaratnya ada istilah me time, ada istilah is okay, bagi-bagi ada kerja, ada santai, ada apa dan lain sebagainya. Tapi bila dibandingkan dengan negara tetangga, pernah kita survei di Thailand maupun di Vietnam, jangankan kita di China, luar biasa sih mereka dalam bekerjanya tuh nilai produktivitasnya dengan Indonesia 1:4. Yang paling saya rasakan yang paling penting itu kalau kita sudah punya tim ya, jangan melupakan untuk nomor satu yang paling penting itu pengembangan mereka yang junior supaya bisa menjadi senior bahkan PM-PM seperti kita. Karena kebanyakan yang terjadi adalah kita terlalu asik menangani proyek, ngejar deadline, tapi lupa untuk pengembangan tim kita gitu. Kasihan kalau mereka bukan kita yang mendidik, memberikan bimbingan, itu semata-mata kita hanya mengerjakan tugas saja gitu. Nah mereka ya akan di situ-situ aja, atau mereka nggak ngerti bahwa kesannya sebenarnya mereka punya kesempatan dan punya hak untuk berkembang. Dan kalau terhadap perkembangan zaman sih yang terutama adalah perbedaan yang sangat drastis antara dulu harus dengan hard copy, buku hard copy, kita cari reference image dan sebagainya, di mana di bidang saya itu reference image sangat diperlukan, baik untuk referensi menggali ilmu maupun memberikan gambaran kepada owner, kira-kira ini desain yang kita buat itu nantinya seperti apa. Nah dulu kita mengandalkan buku yang sangat terbatas, sangat sulit nyarinya, tapi sekarang dengan online sangat mudah didapatkan. Nah itu sangat membuat perbedaan, tapi juga di sisi lain itu memacu kita untuk jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang lebih rajin mencari sumber-sumber tersebut. Terutama dua itu sih kalau dari saya. Inovasi di organisasi itu adalah suatu keharusan karena kita melihat dari perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah menyebabkan tantangannya juga berubah, otomatis organisasi menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Ya seperti kita ketahui bahwa organisasi kan dulunya lebih bertingkat dan memanjang ke bawah ya. Sekarang kan dengan teknologi makin pendek dan jarak antara atasan dan bawahan makin pendek dengan adanya teknologi. Jadi perlu sebuah sistem tata kerja baru ya untuk mengantisipasi perubahan itu. Jadi intinya adalah perubahan bisnis membuat kita harus berubah cara berpikir dan cara bekerja kita. Oleh sebab itu perlu perubahan juga organisasi. Dan kendalanya yang utama adalah sebetulnya kepada kesiapan orang untuk berubah. Terutama memasuki zona-zona nyaman ya, usia-usia zona-zona nyaman mungkin 50-an gitu ya. Jadi perlu juga di mix gitu ya, anak muda yang baru masuk, kemudian dari yang level tengahnya dimasukkan juga dari luar organisasi sehingga membawa sebuah euforia perubahan baru, dan juga orang-orang lama yang berada di organisasi yang memang punya pengalaman dan terbang tinggi tapi sudah memasuki zona-zona nyaman. Saya kira tantangannya di situ sih. Tapi yang paling penting yang dari semua itu adalah keteladanan dari CEO. Nah itulah yang paling penting yang membuat kita kalau pemimpinnya berubah pasti bawah-bawahnya juga berubah. Apalagi Indonesia yang masih banyak melihat kepada struktur orang tua yang ya, orang tua itu dalam hal ini
CEO. Menambahkan tadi terhadap sebuah perubahan dalam organisasi yang paling penting adalah komitmen CEO. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mensosialisasikan ini kepada seluruh jajaran sampai ke bawah. Karena problemnya biasanya kegagalan organisasi itu pada saat mengkomunikasikannya ke jajaran dari atas sampai ke bawah. Jadi perlu strategi program bahwa yang melibatkan semua orang dalam organisasi sehingga bekerja bersama, berubah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di sini pentingnya visi dan misi perusahaan dan strategi, turunannya adalah strategi, sehingga membuat perubahan itu menjadi sukses dan untuk menjawab tantangan masa depan. Terima kasih sebelumnya saya diminta untuk memberikan opini mengenai inovasi di dalam organisasi. Jadi yang paling terpenting itu adalah di dalam suatu organisasi adalah bentuk strukturnya itu sendiri. Kemudian adalah penempatan orang-orang yang tepat di dalam organisasi sehingga masing-masing yang ada di dalam organisasi itu, setiap departemen, setiap divisi, setiap bagian di dalam organisasi itu dapat bekerja secara optimal dan produktif sesuai dengan apa yang sudah menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau di tempat saya, ya yang pasti kan kita punya indikator-indikator untuk menyelesaikan satu proses administrasi, baik itu yang ada dari Kemenpan RB, dari BKN, ya. Salah satunya adalah efektif, efisien, transparan, dan yang paling penting adalah GCG, ya. Nah, itu yang paling penting. Tuntutan kondisi zaman dengan adanya era pandemi, juga ada perkembangan IT, jadi untuk minimal untuk meeting, koordinasi, untuk eksekusi administrasi bisa dilakukan anywhere. Jadi mungkin kewajiban untuk berkantor 5 hari seminggu bisa dikurangi. Tapi khusus untuk bidang-bidang yang di jasa konstruksi barangkali pekerjaan di lapangan tidak bisa tergantikan oleh manusia, jadi tetap harus fisikal harus ada. Ya Pak Aswin, pandemi ini mengakselerasi perubahan ya. Yang tadi mungkin udah 5 tahun yang ke depan yang kita kerjakan, itu udah kita kerjakan di 2 tahun sekarang. Jadi mungkin banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kita nggak bilangnya sih work from home ya, kita bilangnya tuh WFA, work from anywhere. Udah nggak zamannya lagi di absen segala macam. Yang penting pokoknya kerjaannya dikasih tugas dan itu selesai gitu loh. Dan kalau pekerjaan saya ketemu klien pun juga, kliennya juga belum tentu mau datangin secara fisik ya. Jadi kita lakukan semuanya via online ya, via Zoom, dan mungkin juga lebih efektif ya. Dulu kalau perjalanan dinas itu hanya 1 kota 1 hari, mungkin sekarang ini mungkin bisa 3 kota ya. Saya pernah event itu mungkin di 3 kota dan di 2 negara pada waktu 1 hari, sesuatu yang sangat efisien yang nggak bisa dikerjakan pada zaman normal gitu loh. Jadi luar biasa perkembangan. Jadi ya mungkin ya kita harus selalu siap saja sih ya, ngikutin perkembangan. Ya mungkin gaptek sedikit oke, tapi ya ikutin aja lah, update terus. Thank you Pak Aswin.